dikasih Tuhan, puji Tuhan, pada saat ini kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih berikan kami kuat, di mana Tuhan masih melindungi dan menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini bukan karena kuat gagah kami, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang kami nyampaikan, berkati anak-anak muda yang ada di rumah, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Nah, kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan, pengertian apa yang teman-teman dapat tentang kalau berbicara tentang takut akan Tuhan? Ya, takut akan Tuhan, mungkin kita takut akan Tuhan itu berarti harus kita ngeri gitu ya, atau mungkin seram kalau takut Tuhan gitu ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita ini tidak sedang menemui hantu ya kan, atau nenek sihir, nenek lampir, tidak teman-teman ya. Kita tidak sedang menemui mereka, tetapi sedang kita berbicara tentang takut akan Tuhan ya. Ya, dikatakan di sini takut akan Tuhan itu tetap di sini berarti apa? Sikap hormat kepada Tuhan ya, menjunjung tinggi alur kita ya, juga menundukkan diri di hadapan Tuhan atau menaati perintahnya Tuhan ya. Itu pengertian tentang takut akan Tuhan. Atau mengakui bahwa kepandaian kita itu berasal daripada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke ayat pertama sampai 7. Firman Tuhan berkata, tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kejaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 teman-teman yang dikasih Tuhan, kita baca sama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kali ini membuat judulnya adalah takut akan Tuhan. Maka tadi saya bilang, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ngeri datang pada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku tadi Tuhan, habis bohong sampai mamaku. Enggak, teman-teman yang dikasih Tuhan. Enggak seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi dengan hormat kita datang kepada Tuhan. Dihormati Tuhan itu ya. Datang diam duduk di hadirat Tuhan, hormati dia, cari dia ya. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa lagi Kak? Takut akan Tuhan, hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya teman-teman ya, semuanya sudah UN ya, sudah ya. Oh, mungkin masih ada yang belum ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, suatu kali ketika Kak Lina waktu ujian ya, ujian UN pada saat tahun 2003 ya, 2003 mungkin ya, nggak salah, tahun 2003. Kemudian waktu itu Kak Lina lulus ya. Pada saat sebelum lulus kami ada ujian. Ujian itu kita dikasih jarak bangku, jadi satu-satu bangku. Biasanya kan satu kelas itu satu meja itu 2 orang, tapi ini satu bangku satu orang. Dan tidak boleh menyontek ya, nggak boleh menyontek. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, nggak tahu-taunya ya, ada teman-teman Kak Lina, termasuk juga pada saat itu Kak Lina, tapi jangan ditiru teman-teman yang dikasih Tuhan ya. Nah, karena tidak ada rasa takut akan Tuhan ya, rasa takutnya sama cuma rasa takut kepada guru dan pengawas. Akhirnya teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Teman-teman Kak Lina dan Kak Lina juga pada saat itu ikut apa? Membuat KPA kecil-kecil seperti ini, kecil-kecil dipotong, ditulisi malam-malam gitu kan. Ini artinya ini perkalian ini jadi begini, ini rumusnya gitu kan. Tulis tuh kecil-kecil sampai panjang. Seperti apa? Seperti orang habis belanja tulis stroke. Nah, bikin panjang gitu. Nah, kemudian ada lagi yang membuat di mana? Ada yang teman-teman Kak Lina itu membuatnya di mana? Di paha, ditulis gitu ya, tatoan ya. Di mana lagi? Di telapak tangan. Kak Lina ini kok malah ngajarin kita? Enggak, saya tidak sedang mengajari, tetapi ini kenyataan terjadi. Tapi teman-teman jangan ditiru. Ada lagi teman-teman yang dikasih Tuhan. Ada yang bawa kerpean gini kan, terus itu ditempel di bajunya temannya pas ujian. Jadi dia lihat tuh. Saya berpikir, waduh ini luar biasa ini kelasnya kita ya.
Jawab sendiri ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jawab sendiri di rumah ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan kepada kita ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan. Kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan masih ada rasa takut nggak sama Tuhan? Ah, kalau aku sih kak, ya takut sih sampai Tuhan. Tapi kalau kepepet yo kadang-kadang yo, ya kak, nggak apa-apa lah, melanggar titik kak, nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang yo kak, bohong dikit-dikit sama mama, paketannya habis mama, ya kan? Padahal belum habis. Mama ini loh ma, harus fotokopi ini loh ma, putus uang loh ma, ini loh ma. Terus guru kami tuh lo minta ini loh ma, bikin makalah dan segala macam. Masihkah kita hidup seperti ini? Seperti orang yang tidak takut akan Tuhan? Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kualitas kehidupan kita bukan seperti orang-orang seperti itu. Tuhan mau supaya kualitas kehidupan kita adalah kualitas yang seperti yang takut akan Tuhan, yang seperti Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Memang teman-teman yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan itu memang kadang susah untuk kita lakukan. Gampang kali ngomongnya, susah untuk dilakukan. Kakak gampang kalau ngomong takut akan Tuhan. Lah aku ini lokasi melakukan ini susah kak. Betul teman-teman yang dikasih Tuhan. Semua kita ini sedang melakukan itu. Semua kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan. Begitu juga Kak Lina. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kualitas yang seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kualitas seperti apa yang seharusnya dimiliki remaja, pemuda Kristen di dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Ya, di dalam kitab Amsal ini merupakan adalah sastra hikmat dalam Perjanjian Lama ya. Jadi di wilayah timur sendiri hikmat ini sangat dihargai. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya tentang Salomo yang berhikmat ya. Dia adalah seorang raja yang berhikmat. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca tentang bagaimana ada dua orang ibu datang terus mengatakan, ibu yang satu bilang itu anakku, sing sitok bilang itu anakku gitu. Salomo bingung, ini anaknya sendiri, ibunya yang mana gitu ya. Terus kemudian Salomo diberikan Tuhan hikmat. Salomo bilang, ya sudah kalau begitu anaknya dipotong aja, dibagi dua gitu ya. Terus yang ibu kandung bilang, nggak usah, anaknya nggak usah dibagi dua, kasih aja sama dia. Salomo tahu yang mana ibu kandung, yang mana tidak. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, terus apa dong kak? Apa pengertian tentang hikmat dan pengetahuan ini? Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pengetahuan adalah diidentikan dengan informasi yang tepat. Tapi hikmat itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu pada waktu dan cara yang tepat seperti yang dilakukan oleh Salomo. Jadi hikmat itu adalah tidak diperoleh lewat apa? Lewat kekayaan, lewat kecerdasan teman-teman yang dikasih Tuhan. Ya, hikmat itu diperoleh dari takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tanya dalam dirimu, aku ini berhikmat atau rayo? Jadi ketika kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita butuh namanya hikmat daripada Tuhan. Jadi tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan jawabannya daripada Tuhan. Karena ketika kita mengambil keputusan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, saya percaya setiap keputusan yang kita ambil dengan pengertian kita akan kacau. Karena apa? Kita tidak bersandar kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kualitas seperti apa yang seharusnya ya? Kualitas seperti apa yang seharusnya dimiliki remaja pemuda Kristen dalam kehidupannya? Jawabannya adalah kita tidak sekedar pintar teman-teman, tidak sekedar pintar, tidak sekedar pandai, tetapi apa? Tetapi hidup kita benar, hidup kita jujur. Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi tidak hanya kita pintar saja, tapi butuh namanya hidup benar, memiliki kejujuran di dalam kehidupan kita. Kalau kita saja nggak bisa jujur kepada diri sendiri, apalagi sama orang tua, apalagi sama pacar, apalagi sama teman, apalagi sama sesama. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini Tuhan menginginkan kualitas hidup kita yang jujur, kualitas hidup kita yang berhikmat di hadapan Tuhan, kualitas hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita masih Kak Lin, titik
nggak doa. Loh, itu kemarin itu doa syafaat itu ikut apa enggak? Iya doa, padahal yang nggak doa. Kita perlu hidup jujur di hadapan Tuhan. Kemarin itu baca firman enggak? Iya baca firman, tapi padahal enggak baca firman. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus jujur kepada diri sendiri. Kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Baru kita bisa mengawali kepada orang lain. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jikalau sampai hari ini mungkin Tuhan ampuni aku masih belum bisa seperti yang Tuhan mau. Mari kita mengambil langkah. Hari ini jatuh, ya kan? Besok coba lagi. Hari ini jatuh, besok coba lagi. Jadi kita berusaha. Menjadi hidup yang berkualitas itu tidak gampang, tetapi sedang kita melakukannya setiap hari, hari demi hari kita sedang melakukan. Kak, hari ini jatuh, tidak apa-apa, coba lagi. Kak, hari ini aku nggak bisa, coba lagi sampai kita bisa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan, orang-orang yang pintar itu, mereka itu bukan cuma belajar 1-2 hari, tapi butuh waktu untuk mereka menjadi pintar. Kumlau, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, orang muda atau kita sendiri diharapkan apa? Mengetahui, ya, mengerti, menerima hikmat dan didikan. Karena apa? Hikmat dan didikan inilah yang menjadikan orang muda pandai, ya, hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Nah, harapan tersebut inilah yang dapat terwujud apabila orang muda dapat menemukan prinsip dasarnya di dalam kehidupannya, yaitu di mana? Di dalam Amsal itu tadi katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi maka kita paham, ya teman-teman yang dikasih Tuhan, orang yang berkualitas tidak sekedar pandai, namun juga senantiasa hidup benar, ya, dan memiliki kejujuran. Nah, hal ini tentunya akan terjadi apabila sejak kecil, ya, sejak kecil kita telah biasa hidup jujur dan takut akan Tuhan. Lah Kak, aku dari kecil itu ibu bapakku suka bohong, tapi aku jadi ikut bohong, kayak apa sih Kak? Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, belajarlah dari sekarang untuk hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Mungkin orang tua kita, mungkin seringkali kita menemukan mereka bohong, ya kan? Mari tetap ketika kita mengerti tentang firman ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Belajar hidup benar, belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Selangkah demi selangkah kita pasti bisa. Selangkah demi selangkah pasti bisa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, mari, ya, melalui firman Tuhan ini kita kembali ditegur oleh firman Tuhan untuk kita hidup benar, untuk kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkualitas, bukan hanya pintar saja, tetapi kita memiliki kualitas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jadilah pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda yang jujur, pemuda yang tidak sekedar pandai, tetapi juga hidup benar dan berhikmat di hadapan Tuhan. Dari mana kita dapat hikmat itu? Berasalnya daripada Tuhan. Jadi makanya kalimat tadi bilang takut itu bukan berarti ngeri atau serang, ya, tetapi lebih ke sikap hormat kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita mengakui kepandaian kita ini berasal daripada Tuhan. Jikalau sampai hari ini berkata begini, Kak, aku sampai hari ini, Kak, aku kok ini ya, saya belum bisa ya untuk hidup benar seperti Kak Lina tadi katakan. Mari kita memulai lagi dari nol, dari hari ke hari. Kita pasti bisa. Teman-teman di rumah pasti bisa. Kak Lina juga berusaha hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari, walaupun kadang ada jatuhnya. Kita manusia, kalau dicubit masih sakit nggak? Sakit. Kita bukan malaikat. Kita bisa kapan saja berbuat dosa, tetapi kita sedang melawan itu dalam kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini menolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan takut akan Tuhan. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya pandai saja, tetapi mau hidup kami benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap anak-anak muda-Mu. Mungkin mereka yang akan memulai Tuhan di hadapan Tuhan pada saat ini, mereka pasti bisa, mereka pasti dimampukan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita dan teman-teman di rumah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.